Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kita hormati pengurus Masjid Al-Barakah serta panitia Ramadan, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, bapak dan ibu para jemaah yang dirahmati Allah, serta para anak-anak kita, remaja kita yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa malam hari ini kita sudah berada di malam 21 Ramadan. Berarti kita berada di malam sepertiga 10 terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi pengurus telah mengumumkan bahwasanya malam hari ini, malam nanti ya, akan ada i'tikaf. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, isilah malam ini dengan memperbanyak i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, iltamizu lailatul qadri biwitrin. Carilah olehmu malam-malam Lailatul Qadar itu biwitrin, dengan malam yang ganjil. Ihda wa ishrin, itu malam 21, salasa wa ishrin, malam 23, wa khamsa wa ishrin, malam 25, kemudian wasyafi wa ishrin, malam 27. Jadi dengan demikian pengurus masjid telah berusaha mengoptimalkan ya malam 10 terakhir ini dengan mengakomodir kegiatan i'tikaf di malam 21 insya Allah nanti malam mulainya. Tentu dengan program-programnya yang telah dibuat nanti. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau malam Lailatul Qadar itu kita bawa tidur, ya tidurlah yang dapat. Tapi kalau kita bawa ibadah, insya Allah ibadah pula yang dapat oleh kita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, judul daripada santapan rohani Ramadan kita pada malam hari ini adalah kewajiban memilih pemimpin dalam Islam. Yang namanya suatu negara, suatu daerah, suatu provinsi pasti ada pemimpin. Presiden adalah pemimpin, gubernur adalah pemimpin, wali kota dan bupati adalah pemimpin, Pak Camat adalah pemimpin, lurah adalah pemimpin, Pak RW adalah pemimpin, dan Pak RT adalah pemimpin. Jadi pemimpin kita yang paling di bawah, yang berhubungan langsung dengan masyarakat adalah Pak RT kita. Tentu di dalam memilih pemimpin ini, baik itu Pak RT, Pak RW, Pak Camat dan sebagainya, sampai kepada presiden, itu adalah pemimpin kita. Tentu yang memilih itu adalah masyarakat. Kalau di tempat kami memilih RT, RW itu seperti pemilihan umum Pak. Sini ya juga ya. Gak semangat gitu ya, semangat. Jadi yang membuat semangat itu ibu-ibu RT, ibu-ibu ya, di pihak ibu-ibu yang lebih bersemangat itu, dikumpulkannya kawan-kawannya. Pilih nanti suami saya ya, begitu. Jadi dalam memilih RT aja sudah demokrasi kita. Tentu kita umat Islam, kita menentukan siapa pemimpin kita, apakah PRT, Pak RW sampai ke presiden. Kita umat Islam tentu ada kriteria kepemimpinan yang akan kita pilih.
sekarang ini yang kita lihat, yang kita pilih di tahun 2019 kemarin, insya Allah tahun 2024 kita pilih lagi Pak. Presiden kita pilih lagi. Kemudian gubernur kita pilih lagi. Wali kota juga kita pilih lagi. Yang kita pilih itu tentu jelas orangnya. Seperti apa orangnya. Kemudian orang yang kita pilih itu, adakah dia bersifat amanah? Amanah itu artinya dipercaya. Adakah dia bersifat sidik, jujur? Adakah dia bersifat fatonah, cerdas? Kemudian adakah dia bersifat tabligh ataupun menyampaikan? Kemudian dia berilmu orangnya, memiliki ilmu agama dan memiliki ilmu yang lain. Ini yang akan kita cari. Tapi pada kenyataannya, orang yang kita pilih itu, baik itu gubernur, baik itu bupati, baik itu presiden, orang itu tidak tahu dengan kita. Yang kita pilih itu tidak kenal dia Pak. Ya kan? Kenal tak Pak Jokowi dengan Bapak? Enggak ada yang kenal dengan Bapak. Ya, yang kita kenal cuma kalau kita pemilihan RT kenal kita tuh, pemilihan RW kenal kita. Apatah lagi memilih anggota legislatif, DPRD, kabupaten kota, kemudian DPRD provinsi, kemudian DPR pusat. Itu tidak tahu kita siapa orang itu. Yang ada cuma fotonya aja, foto dengan nama. Kalau ibu melihat foto, dicarinya foto mana paling cantik fotonya. Iya Bu. Ya, karena kita nggak kenal, nggak tahu kita. Tak siapa orangnya, tak apa orangnya. Bahkan yang namanya jadi calon itu, apatah lagi calon legislatif itu bukan orang Muslim saja di situ, ada orang non Muslim. Macam ibu asal ganteng dia lah, oh pokoknya non Muslim pokoknya Pak. Nah, jadi berhati-hati kita. Jadi dengan demikian, dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat 30 dikatakan, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ila akhirnya. Jadi kata Allah, ketika Allah berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku ingin menjadikan seorang pemimpin di muka bumi ini. Jadi khalifah itu artinya pemimpin. Tentu kalau Allah menghendaki kita manusia ini jadi pemimpin, yang namanya jadi pemimpin hanya satu orang. Tidak mungkin dua pemimpin. Presiden satu, gubernur juga satu, ya, wali kota juga satu orang. Yang satu orang ini tentu kita pilihlah orang yang terbaik yang mewakili kita. Karena kalau sudah musim pemilu, pilkada, calon-calon itu akan berpidato, calon-calon itu akan mengadakan audiensi dengan masyarakat. Asal ada program, janji, buatlah janji sebanyak-banyaknya. Kalau saya terpilih besok, ini jalan dari sini ke sana bagus besok. Kalau saya terpilih nanti, ini posyandu ini akan saya robohkan ini yang sekarang nih, ganti yang baru besok. Udah duduk lupa jadi janji. Yang posyandu kata seperti itu ya. Jadi ini ya, kita berhati-hati sekarang ini memilih pemimpin kita dalam arti kata pemimpin yang dikatakan bahwasanya amanah, sidik. Amanah itu artinya apa tadi?
terpercaya. Sidik artinya benar atau jujur. Ini pemimpin yang benar, jujur, dan memahami ilmu pengetahuan agama dan pengetahuan yang lainnya. Ini yang kita cari. Karena sekarang ini Bapak Ibu yang saya hormati, ada yang berbondong-bondong masuk penjara. Ya, berbondong-bondong Bu. Ditangkap KPK. Bukan satu orang, dua orang. Seperti berita yang kita dengar, yaitu DPRD Jambi ya. Nah, Jambi. Kosong DPRD Jambi sekarang Pak. Tertangkap semuanya. Allahu Akbar. Jadi pemimpin sekarang ini kalau tidak jujur, kalau tidak sidik, janganlah jadi pemimpin. Bahaya sekarang. KPK ada. Intel mana banyak. Apalagi baru ini sudah tertangkap pula bupati kita. Ya bukan bupati kita, ya bupati orang Meranti gitu. Ya. Nah itu. Dan itu kenapa terjadi seperti itu? Kenapa gajinya sudah ada, semua fasilitas sudah ada, cuma ingin banyak, dan didorong oleh hawa nafsu. Mana bisa ditipu, mana bisa disulap, mana bisa diambil. Padahal itu kegunaannya untuk kepentingan masyarakat. Dan inilah yang terjadi. Kalau ini pemimpin seperti ini mementingkan dirinya, mementingkan keluarganya, mana lagi kepentingan masyarakat yang akan dia pikirkan? Kita ingin dia menjadi pemimpin itu pro kepada masyarakat, pro kepada kepentingan masyarakat. Itu yang kita inginkan. Dia mengerti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa pembangunan yang harus dibuat. Ini sekarang ini kita di Riau ini Bapak Ibu yang saya hormati, jalan-jalan kita luar biasa. Itu Parit Indah itu bukan Parit Indah lagi, Parit Lobang sekarang itu. Bukan Parit Indah lagi, Parit Lobang. Kenapa terjadi seperti itu? Padahal itu lalu lintas yang kita gunakan setiap hari, setiap saat. Kita bayar pajak kok. Satu buah mobil itu paling kurang sekarang pajaknya itu mobil-mobil yang harga-harga 2,5 juta. Kalau harga-harga udah mahal itu mau 5 juta, 10 juta satu mobil, 1 tahun. Berapa banyaknya uang pajak? Berapa banyaknya uang iuran ini dan itu yang masuk kepada negara? Tapi kenapa kondisi kita, fasilitas kita masih jelek? Hanya kita khawatirkan. Bukan tak ada uang kita banyak Pak. Banyak, tapi mungkin belum digunakan lagi. Entah kapan digunakan, wallahu a'lam. Nah, jadi dengan demikian, untuk 5 tahun yang akan datang, nasib negara, nasib masyarakat ditentukan oleh masa pemilu 24 nanti. Kalau yang 2019 sudah berjalan ini, kita rasoin lah sama-sama. Aku rasoin, ya kan? Kita rasoin aja lah. Untuk tahun 2024 nanti, kita bersungguh-sungguh lah. Kalau perlu sholat istikharah kita sebelum pergi ke TPS itu, sholat istikharah lah kita. Siapa calon presiden, siapa calon gubernur kita yang kita cari. Gitu juga wali kota. Kita ingin 5 tahun yang akan datang itu tidak meleset pilihan kita. Dalam arti kata, pemimpin yang terpilih itu nanti betul-betul pemimpin yang pro kepada masyarakat, memperhatikan kebutuhan masyarakat, memperhatikan pembangunan kita. Itu yang kita inginkan. Memperhatikan pendidikan kita. Itu kita inginkan. Bukan, ya. Kalau kita salah dalam memilih pemimpin, 5 tahun yang akan datang kita layak korban. Masyarakat yang korban. Dalam arti kata, lah salah pilih ya Pak. Nggak ada cia aja lah. Kalau nggak ada cia berarti lah salah pilih kita itu. Jadi kita ingin 5 tahun yang akan datang itu kita wajib
menentukan pemimpin kita yang terbaik. Dan di samping itu kita umat Islam di Indonesia ini kita mayoritas Pak. Mayoritas kita. Penduduk Indonesia sekarang ini 280 juta banyaknya. Dan 87% itu adalah kita umat Islam. Kalau seandainya kita umat Islam ini bersatu dan punya komitmen bersama kita, insya Allah kita bisa menentukan siapa pemimpin kita yang terbaik. Tapi masalahnya, sewaktu datang pilkada, yang paling bahayanya ada serangan fajar nih Pak. Serangan fajar namanya. Boba. Apa? Boba iman. Serangan fajar itu. Kenapa? Karena di serang fajar itu akan ada manipulatif. Mana yang besar, itulah yang terpilih. Yang ikut diambil juga, semua amplop diambil semuanya. Datang satu kasih amplop ambil. Tapi kata Ustadz Abdul Somad, ambil amplopnya, jangan pilih orangnya. Jadi dengan demikian, ini besar pengaruhnya serangan fajar ini. Jadi kalau kita sudah istiqomah dengan pilihan kita, mau serangan fajar, mau serangan subuh, mau serangan tengah hari, nah, pokoknya istiqomah kita dengan pilihan kita. Mau dikasih amplop atau tidak, yang penting itulah pilihan saya. Tapi sekarang masyarakat sekarang pintar-pintar, mana yang ada amplopnya dari pinggir. Nah, Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita menyadari bahwasanya umat Islam adalah umat yang terbanyak di masyarakat kita Indonesia ini. Tentu kita ingin yang duduk menjadi pemimpin kita adalah pilihan kita yang terbaik, baik itu di eksekutif, baik di yudikatif, sehingga ke depan lebih baik negara kita ini, lebih baik pembangunan negara kita ini, dan kita merasakan kita bernegara itu betul-betul sejahtera kita. Kalau sekarang ini yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin sekarang Pak. Kenapa? Cari pekerjaan susah, lapangan pekerjaan tambah sulit, yang ada di PHK. Ini tahun 2023 akhir ini, honorer yang ada di kantor itu akan diputuskan. Nah, itu sekarang penting sekarang ini. Ya, pentingnya apa? Yang di PHK itu, yang berarti yang dirumahkan itu bukan sedikit, ribuan, ratusan setiap kantor itu jumlahnya. Dan orang itu sudah punya anak, punya istri, mau diputuskan kerjanya, luar biasa. Karena aturan Menteri SDM, aturan seperti itu. Tidak ada lagi tenaga honorer di kantor. Kalau ada juga P3K. P3K itu pula mudah untuk lulus P3K itu melalui tes cek ataupun melalui komputer tes. Jadi komputer tes itu soal ada 100. Kita kerjakanlah kasih waktu 1 jam. Bis waktu 1 jam. Enter, Anda lulus. Nah, lulus. Anda tidak lulus. Langsung tahu Pak. Nah, jadi mana yang senyum-senyum dia keluar dari ruangan itu berarti lulus nih. Tapi kalau ngaku aja anak lulus tuh. Jadi susah sekarang cari kerja Pak. Jadi P3K-nya susah sekarang ini. Karena dites. Jadi sekarang ini kita berada di zaman kompetisi. Berada di zaman kompetisi. Maksudnya orang-orang yang kompeten lah yang bisa bersaing. Orang-orang yang kompeten. Tapi kalau yang IPK 2,2, 2,5 itulah kompeten, belum kompeten itu. Jadi mana yang kuliah sekarang ini, jadikanlah diri kalian ya diri yang kompeten dalam menuntut ilmu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, demikian barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada kuis ya.
Ada kuis, 2 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Kita sediakan dulu 2 untuk laki-laki. Ya. Tadi ada ayat Al-Quran. Tunggu dulu, belum lagi. Ada Al-Quran ya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa arti khalifah itu? Oh ya. Pemimpin nih. Ya. Ini pertanyaan apa ya Pak ya, tapi ngerti gitu ya. Kemudian satu lagi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah artinya pemimpin. Sebutkan 2 bentuk pemimpin yang ada di Indonesia. Presiden dan wali. Sudah presiden, gubernur. Ya, berarti lebih tidak apa-apa, ada dapat 2 ya. Ya, mantap. Sekarang anak-anak wanita kita. Untuk perempuan ya. Ini anak SD semua ya? Ya. Siapa nama PJ wali kota kita sekarang? Kalau nggak tahu pemimpinnya kan kacau. Muslihun. Nggak apa-apa lah, salah sedikit. Ya. Bapak Muflihun kan? Jadi juga lah. Yang terakhir, siapa nama Pak RW kita? Ada. Pak Haji? Pak Haji Eri. Iya Pak Haji Eri. Ya. Alhamdulillah. Pak Haji Eri ini Alhamdulillah. Jadi harus tahu, masa nggak tahu nama Pak RW? Pak RW siapa, Pak RW siapa? Demikian, terima kasih. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.